Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang chapter 8 membahas Strategic Management of ISIT, Organizing and Resourcing. Di mana presentatornya adalah saya, Alifian Syarif Hidayat. Lalu saya Muhammad Andika. Saya Premananda. Saya Muhammad Ihsan Fauzi. Saya Nini Nabila. Saya Aryani Dwi Wulandari. Saya Arfian Sudiantoro. Ya, langsung saja. Ya, bisa kita lihat pada sebelah kiri ada gambar ISIT Strategy Process Model, di mana bisa kita lihat bahwa strategi proses yang ada itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama ada lingkungan bisnis secara eksternal dan internal, lalu yang ketiga dan keempat adalah lingkungan eksternal ISIT serta internal ISIT dari perusahaan tersebut. Nah, dari proses tersebut muncul sebuah 3 output, yaitu Business IS Strategy, ISIT Management Strategy, serta IT Strategy yang akan menghasilkan sebuah portfolio application. Nah, portfolio application sebelumnya akan menjadi input dari lingkungan internal ISIT tersebut, di mana akan pengaruhi proses strategi ISIT. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat beberapa requirement yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pastikan strategi, kebijakan, dan rencana ISIT mencerminkan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Lalu yang kedua, pastikan potensi keuntungan bisnis dari ISIT tersebut diidentifikasi dan dieksploitasi dengan baik. Lalu yang ketiga, pastikan strategi tersebut layak dan memenuhi risiko bisnis yang telah ditemukan. Lalu yang keempat adalah menetapkan tingkat sumber daya yang tepat, serta menetapkan prioritas terhadap sumber daya tersebut. Yang kelima adalah kita harus menciptakan budaya dalam manajemen ISIT yang mencerminkan budaya perusahaan yang ada saat ini. Lalu yang keenam, kita juga harus memantau kemajuan serta progres dari kegiatan-kegiatan bisnis yang penting atau kritikal. Lalu yang terakhir, kita juga harus mencapai sebuah keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan di perusahaan, khususnya pada bagian ISIT. Organizing Strategy for IT Management. Nah, yang pertama itu ada namanya Beyond Centralization versus Decentralization. Apa itu sentralisasi, apa itu desentralisasi akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini akan dibahas tentang pembagian responsibility IT Architecture Management. Yang pertama adalah untuk memaintain information architecture. Yang kedua adalah membangun dan memaintain application architecture. Yang ketiga adalah memaintain data arsitektur, yang keempat adalah hardware atau operating system, yang kelima adalah telecommunication arsitektur. Nah, setiap fungsi ini nanti akan dipecah berdasarkan sentralisasi atau terpusat dan desentralisasi atau menurut bisnis operating unit masing-masing. Nah, desentralisasi itu adalah di mana IS atau IT itu dikontrol oleh satu unit tertentu di perusahaan utama. Yang mana yang desentralisasi itu adalah pengontrolan itu dilakukan oleh masing-masing unit yang ada. Jadi bukan terpusat, jadi sudah didelegasikan masing-masing. Nah, untuk itu masing-masing itu ada kerugian, ada kelebihannya. Maka dibuatlah satu arsitektur tertentu yang dinamakan Federal ISIT, di mana federal itu menggabungkan antara sentralisasi dan desentralisasi. Terus di arsitektur federal itu dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah cost center, di mana cost center itu mempunyai fokus operasional yang meminimalkan resiko. Terus yang kedua ada service center. Service center itu gunanya untuk menganalisis kapabilitas bisnis dan strategi yang ada sekarang. Terus yang ketiga ada investment center. Investment center ini fokusnya untuk investasi bisnis IT ke depannya. Dan yang terakhir ada profit center. Profit center ini untuk mengkalkulasi atau menganalisis profit yang masuk ke perusahaan. Nah, terus di sini Gartner ada framework yang ditentukan oleh Gartner. Nah, Gartner ini mengusulkan sebuah framework yang dinamakan IS Lite.
Nah, di sini si Gartner ini membagi menjadi 5 komponen. Nah, pertama adalah IT leadership. IT leadership ini fungsinya untuk menggabungkan antara IT strategi, bisnis strategi, dan IS resource, di mana membutuhkan envisioning IT. Terus yang kedua itu ada arsitektur development. Arsitektur development ini gunanya untuk mendevelop atau membangun kerangka dari desain IT itu sendiri. Yang ketiga itu ada business enhancement. Business enhancement itu termasuk di situ business process analysis, terus business process design, manajemen, sama membangun relationship dengan user. Terus ada teknologi advancement. Teknologi advancement ini termasuk di dalamnya itu desain sama development si aplikasinya itu sendiri. Dan yang kelima itu adalah vendor management. Vendor management itu gunanya untuk memanage dan mendevelop hubungan antar vendor dan supplier. Ya. Selanjutnya adalah framework guiding action. Nah, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah what needs to be managed, khususnya pada resource. Nah, ya, dalam menentukan sebuah resource IT khususnya, terdapat 2 isu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah location dari pengambilan keputusan tersebut, di mana apakah dilakukan sentralisasi atau desentralisasi seperti yang dijelaskan oleh Mas Dika tadi. Lalu yang kedua, kita juga harus menentukan kira-kira sourcing dari resource tersebut itu bagaimana, apakah akan dilakukan secara internal atau interorganisasional atau eksternal. Di mana internal kita bisa untuk resource tersebut di sourcing atau untuk melakukan pembaruan IT tersebut, apakah dilakukan internal atau dilakukan eksternal dengan menggunakan supplier. Yang kedua, kita akan berfokus pada yang namanya location of IS IT decision making, di mana telah dicatatkan bahwa beberapa keputusan IS IT tersebut dapat dipusatkan, lalu untuk yang lain dapat dilakukan devolve atau diberikan kepada bagian-bagian yang lain. Nah, devolving ini itu harus membutuhkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus mendelegasikan pengambilan tersebut, menjabarkan wewenang tersebut dengan tanggung jawab yang ada. Lalu yang kedua itu menentukan seperangkat aturan atau semacam set of rule untuk memandu informasi khususnya pada pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, kita juga harus menentukan area pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, kita juga harus mengelola ketergantungan yang ada antar bagian-bagian yang pengambilan keputusan tersebut. Nah, next. Lalu yang terakhir juga kita juga harus menentukan, kita juga harus membuat namanya IS/IT policy. Nah, apabila kita dalam sebuah lingkungan devolve atau kita melakukan desentralisasi, diperlukan sebuah polisi yang membantu membentukkan pengambilan keputusan yang ada. Nah, terdapat 2 kunci untuk mendefinisikan serangkaian kebijakan yang ada, yaitu yang pertama, restraining policy dan juga enabling policy. Restraining policy itu mendefinisikan parameter-parameter yang ada, di mana membantu men-shape atau membentuk keputusan yang ada. Lalu enabling policy itu lebih berfokus pada best practice untuk menentukan pilihan yang tepat, membantu pilihan yang tepat. Baik, saya akan melanjutkan selanjutnya, yaitu penyediaan resource bagi SI atau TI. Jadi pada dasarnya seperti yang tadi disebutkan tadi, untuk menyediakan resource kita bisa dari internal menyediakan sendiri, atau kita bisa menggunakan dari luar atau disebut outsourcing, yaitu ada organisasi lain yang akan menyediakan jasa untuk menyediakan kebutuhan SI/TI pada bisnis kita. Ada 3 alasan kenapa kita harus menggunakan outsourcing. Pertama, dari segi finansial atau keuangan, outsourcing ini bisa menghemat jika penggunaannya benar. Jadi dengan melakukan outsourcing, kita tidak perlu melakukan pembelian infrastruktur yang berlebihan. Lalu dari segi teknikal, kita tidak perlu memikirkan apakah ini akan cepat atau dia akan sering down karena sudah diuruskan oleh organisasi sourcing tadi. Dari segi bisnis, jika kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kebutuhan SI/TI tersebut, maka jika kita paksakan akan menjadi tidak efisien, sehingga sebaiknya diserahkan kepada outsourcing. Lalu kalau kita lihat di bagian kanan, ini ada tabel 4 kotak, di mana dibagi berdasarkan fokus pembelian dan gaya pembelian. Kalau kita dari fokus pembelian, dilihat ada yang resource, ada juga result. Kalau kita fokusnya ingin menambah resource kita, maka kita bisa gunakan yang bagian atas. Tapi kalau kita lebih berfokus pada hasil, jadi kita nggak peduli apakah kita harus membeli atau menggunakan outsourcing, kita bisa menggunakan yang bawah. Untuk yang gaya pembelian, ada transaction, itu artinya pembelian lebih cenderung pembelian jangka pendek atau sekali doang.
lalu ada di sampingnya juga untuk pembelian jangka panjang. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai siapa sih yang harus menjadi manajemen SITI. Jadi secara garis besar orang ini harus ada di tingkat atas agar dia memiliki kewenangan lebih. Setelah diteliti-teliti ada 4 kemungkinan. Pertama IT Director atau disebut juga CIO, ada Finance Director, ada Business Unit Head, ada Board of Directors. Nah, setelah dianalisis lebih, kita dilihat ada plus minus dari masing-masing. Singkat cerita, dipilihlah IT Director sebagai orang yang paling cocok untuk memanajemen SITI. Tapi dari perkembangan zaman itu IT Director ini ada perubahan-perubahan peran. Sehingga setelah diteliti lebih lanjut, akhirnya didapatkan 5 peran yang harus dilakukan oleh CIO. Ada leadership, visionary, relationship builder, politician, dan deliverer. Nah, selain itu ada hal yang harus diperhatikan pada saat leadership dari CIO ini. Pertama, dia harus mampu share sebuah value, ekspektasi value kepada seluruh jajaran bisnis, tapi ekspektasi tadi harus dapat diukur. Kenapa dapat diukur? Agar orang-orang yang tidak mengerti IT ini bisa mengetahui apa kegunaannya. Contohnya, jika Anda menggunakan IT A, maka Anda akan untung 10-15%. Sehingga orang-orang eksekutif di atas bisa mengerti, oh menggunakan ini bakal untung. Lalu secara garis besar, ada 4 tipe atau 4 karakter bagaimana CEO itu seharusnya yang diperlukan oleh perusahaan. Dapat dilihat di bagian kanan, ada dari segi kebiasaan dia, bagaimana motivasinya, lalu kompetensinya bagaimana, dan pengalamannya seperti apa. Tadi sudah dibahas sebelum-sebelumnya terkait desentralisasi dan siapa yang harus memanage IT dan sebagainya. Tapi sebenarnya ketika kita membicarakan terkait IT project dan atau IT management, itu kita tidak bisa lepas dengan yang namanya coordinating mechanism atau mekanisme koordinasi. Karena ketika suatu IT project itu tidak hanya terisi oleh CIO doang, tetapi ada pihak-pihak lain yang ikut serta atau campur tangan di dalamnya. Nah, kemudian dari permasalahan-permasalahan itu banyak sekali organisasi yang akhirnya men-establish atau membuat suatu steering group. Kemudian alasan kenapa dibuatnya steering group yang pertama adalah untuk memastikan bahwa manajemen atas, top manajemennya itu ikut serta atau terlibat ketika melakukan AS planning. Yang kedua adalah memastikan adanya keselasan antara AS dan bisnis strategi atau keselasan antara strategi bisnis dengan AS itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah improving communication atau meningkatkan komunikasi dengan atas dan jajaran manajemen tingkat tengahnya. Dan yang terakhir adalah changing user attitude to IT. Bagian dari coordinating mechanism sendiri ini bisa kita lihat di sini bahwa yang tahap pertama itu adalah executive steering group. Dia merupakan yang top manajemennya, kemudian di bawahnya itu ada business atau functional strategy groups, yang kemudian ada IT strategy group. Di bawahnya di tingkat ketiga ini ada 3. Yang pertama adalah application management group, service management group, dan technical management group. Nah, sebetulnya dari tiap roles ini apa saja sih sebetulnya tanggung jawabnya atau apa yang harus mereka lakukan? Nah, untuk tiap roles tersebut seperti executive steering group, dia memiliki roles atau tanggung jawab. Yang pertama adalah interpreting business strategy atau menginterpretasikan strategi bisnis dan menyetujui AS atau IT policies atau kebijakan AS atau IT. Kemudian establishing priorities atau memberikan prioritas, kemudian agreeing resource, menyetujui sumber daya yang tadi sudah dibahas sebelumnya, dan expense levels, kemudian mengauthorize major investment, ensuring that strategic application, memastikan bahwa aplikasi strategisnya terutama yang melintasi dari area bisnis tersebut achieve their objective. Kemudian yang kedua adalah business AS steering group. Nah, untuk business AS steering group ini dia bukan hanya top management lagi, dia urusannya udah mulai masuk ke business AS-nya. Yang pertama adalah identifying business needs, mengidentifikasi kebutuhan bisnis, kemudian menginterpretasikan CSF atau critical success factors, kemudian menilai peluang, assessing opportunities dan bahaya dan implikasi AS di bisnis area tersebut. Kemudian yang kedua adalah memprioritaskan, merencanakan dan mengkoordinasikan aktivitas IS maupun expenditure-nya di area tersebut dan memastikan bahwa benefit yang direncanakan itu disampaikan atau bisa diterima. Kemudian yang ketiga adalah ensuring appropriate atau memastikan bahwa
appropriate user resources itu teralokasikan ke project dan point application managers-nya. Terus yang ketiga adalah IT strategy group. Nah, di IT strategy group ini ada 3 dari roles-nya atau tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya yang pertama menginterpretasikan tren dari IT dan mengembangkannya di dalam konteks bisnis organisasi, kemudian memastikan sumber daya sudah di-deploy sesuai dengan prioritas bisnisnya, kemudian mendevelop atau mengembangkan sumber daya IT dan layanannya sesuai dengan rencana bisnis AS-nya, dan kemudian memonitor kinerja dari sumber daya yang ada. Yang keempat adalah application management group. Nah, application management group ini memiliki 4 roles dan responsible. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menspesifikasikan kebutuhan, benefits, business resource, sumber daya bisnis dan biaya dari application untuk enable management dan untuk mengevaluasi investasi dan men-set prioritas. Dan yang kedua adalah mengelola pengembangan dan ongoing use of system untuk memastikan benefitnya itu secara maksimum. Dan ketiga adalah memastikan perubahan bisnisnya itu adalah diperlukan sehingga mendapatkan benefitnya. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya usernya dibuat available atau dibuat tersedia sesuai yang dibutuhkan dan digunakan secara efektif pada suatu project. Terus yang kelima adalah service management group. Pertama adalah mentransaksikan kebutuhan bisnis menjadi kebutuhan technical dan implikasi sumber daya. Yang kedua adalah selecting the optimum means untuk menemukan kebutuhan bisnisnya. Dan yang ketiga adalah memonitor kinerja terkait budget atau service levels yang sudah disetujui dengan bisnis tersebut. Kemudian yang terakhir, memastikan bahwa solusi teknikal sudah dites dan kualitasnya itu sudah di-assure juga untuk menghindari kegagalan aplikasi. Yang terakhir adalah technology management group. Yang pertama adalah memahami perkembangan teknologi, terus memformulasikan pilihan dan mengkomunikasikan application. Yang kedua adalah memberikan penilaian dari kemampuan teknologi yang kemungkinan akan against known and potential needs yang berlawanan dengan kebutuhan, dengan peluang kebutuhannya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah planning and managing infrastructure, merencanakan dan mengelola pengembangan infrastruktur dan migrasi untuk meminimalkan resiko dari bisnis aplikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah resolving technical issues atau problem, meresolve dari masalah-masalah secara teknikal dengan supplier dan memastikan bahwa service groups are effectively supported. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya IS yang dimanajemen oleh organisasi. Salah satu tujuan organisasi adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasi sumber daya untuk menciptakan kompetensi spesifik organisasi. Kompetensi ini dibangun untuk mencapai kinerja perusahaan. Di buku ini dibagi menjadi 2 sumber daya. Yang pertama tangible, itu sumber daya berwujud. Contohnya land, building, komputer, dan network. Untuk tangible, sumber daya tidak berwujud, skills, knowledge, process, customer relationship, brands, reputation, dan culture. Untuk konteks manajemen SI, sumber daya utamanya adalah sumber daya intangible yang tidak berwujud. Kalau yang tangible itu, menurut konteks SI, itu sudah umum ada di organisasi. Pada buku ini, sebelum kita mengeksplorasi kompetensi yang ada, terdapat 3 challenge. Yang pertama adalah Business and ISIT Vision, untuk mengatasi kebutuhan keselarasan antara bisnis dan teknologi. Yang kedua, Delivery of IS Service at Low Cost and High Quality, yang ditransformasikan menjadi layanan yang berkembang. Challenge yang terakhir, IT Design Arsitektur, menjadi pilihan teknis untuk layanan SI. Selanjutnya, untuk menjawab tantangan tersebut, buku ini memberikan 9 core IS kompetensi yang berisi IS IT leadership, business system thinking, relationship building,
architecture planning, making technology work, informed buying, contract facilitation, contract monitoring, dan vendor development. Kompetensi ini digunakan untuk implementasi aplikasi TI serta memanfaatkan pasar eksternal untuk memberikan layanan IS yang cost efektif. Di gambar samping ini merupakan framework yang digunakan untuk strategi IS, baik bisnis maupun TI. Terdapat 6 domain. Yang pertama ada strategi, untuk mengidentifikasikan peluang IT serta mendefinisikan peran ITAS dalam organisasi. Domain kedua adalah define IS contribution, kemampuan untuk mengubah strategi bisnis menjadi proses, informasi, dan investasi sistem, serta mengubah rencana sesuai prioritas bisnis. Domain selanjutnya ada define IT capability, kemampuan untuk mengubah strategi bisnis menjadi arsitektur jangka panjang, infrastruktur, dan rencana sumber daya. Domain selanjutnya adalah exploitation, kemampuan untuk memaksimalkan implementasi investasi TI. Domain selanjutnya deliver solution, kemampuan untuk menggunakan sumber daya untuk mengembangkan implementasi serta mengoperasikan solusi bisnis dengan TI. Domain yang terakhir supply, kemampuan untuk membuat dan memilih informasi dan teknologi. Setiap domain tersebut mempunyai 26 total IS kompetensi yang dapat dilihat pada halaman 406 hingga 407. Selanjutnya, bab sebelumnya tentang SI dan IT memenuhi perannya dalam bisnis, mengembangkan serta mempertahankan kompetensi. Pada bab ini, eksploitasi tentang keahlian individu. SDM merupakan salah satu sumber daya perusahaan. Salah satu faktor pentingnya untuk mencapai hasil implementasi SITI yang baik adalah kualitas individu yang terlibat. Pada buku ini dijelaskan tentang 4 solusi ketika terdapat pergantian key individu dalam lingkungan implementasi ITAS. Yang pertama, training new recruits from school or university. Yang kedua, recruiting experienced staff from other organization. Yang ketiga, training existing non-IS people. Dan yang terakhir, using external resource. Dari list tersebut merupakan skenario umum yang ada di perusahaan. Beberapa perusahaan besar mungkin mempunyai skenario lebih rumit dari yang ada di buku tersebut. Selanjutnya, dalam buku ini mendefinisikan 4 peran besar beserta skill yang dibutuhkan dalam IS/IT. Yang pertama adalah business service dengan skill requiring strong business, organizational, dan planning skills. Perannya kedua, business support, skills-nya business dan organization as well as some technical skills. Peran yang ketiga, development support dengan skill strong technical dan good business. Dan peran yang terakhir, technical service dengan skill-nya strong technical. Beberapa perusahaan mendefinisikan peran berdasarkan spesialis individu tersebut. Contohnya analis sistem bisnis. Oke, selanjutnya tugas perusahaan yaitu managing relationship. Hubungan yang dimaksud di sini yaitu hubungan bisnis dengan IT, di mana ketika mengimplementasikan IT harus mampu mencapai keuntungan bisnis yang diinginkan oleh perusahaan. Ward dan Prepart mendeskripsikan culture web atau sebuah teknik untuk memetakan budaya, sehingga perusahaan harus mempertahankan atau mengubah paradigma dari budaya yang ada dalam organisasi. Yang pertama, stories dan mitos. Kebanyakan story atau mitos tentang IT yaitu besarnya kegagalan IT yang ada dalam perusahaan. Di sini perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meluruskan kebenaran dari mitos ini, yaitu dengan cara memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui pemanfaatan IT yang ada. Kedua yaitu simbol. Setiap perusahaan pasti memiliki norma-norma atau bahasa khusus yang biasa digunakan dalam perusahaan. Di sini ketika IT masuk dalam perusahaan, semua norma dan istilah-istilah yang ada dalam bisnis harus dikelola dan diadaptasikan ke dalam pembahasan IT. Kemudian yang ketiga yaitu rutinitas dan ritual. Setiap perusahaan pasti memiliki program-program atau aktivitas yang terkait dengan pencapaian bisnis maupun internalisasi dalam perusahaan. Keduanya harus tetap dipertahankan sebagaimana sebelum IT masuk ke dalam perusahaan. Yang keempat yaitu kontrol sistem. Perusahaan harus mampu memanajemen bagaimana reward dan penggajian tetap berjalan
sebagaimana mestinya ketika IT diterapkan. Misalkan ketika ada penambahan pegawai atau penambahan tugas oleh salah satu pegawai, maka harus ada penambahan reward dan gaji pada pegawai tersebut. Yang kelima yaitu struktur organisasi. Sebelum IT masuk ke dalam perusahaan, otomatis hierarki dari struktur organisasi sudah ditetapkan, maka hal ini harus dipertahankan untuk agar paradigma dari setiap level organisasi itu tetap sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir yaitu power structure. Di sini pengaruh setiap level manajemen organisasi terhadap peran yang diambil dalam implementasi IT ini harus sesuai. Keputusan-keputusan harus diserahkan kepada pihak yang tepat. Selanjutnya, managing relationship yaitu terkait budaya organisasi. Budaya di sini diartikan sebagai sebuah gejala dari kurang harmonisnya hubungan visi dan TI serta kegagalan organisasi dalam memaksimalkan fungsi IT. Maka solusinya yaitu 5 dimensi yang ada: leadership, structure and process, rules, relationship, dan behavior harus dikelola secara bersamaan untuk mencapai lingkungan yang diinginkan. Terakhir, perusahaan harus mengelola hubungan dengan vendor. Yang terakhir yaitu mengelola hubungan dengan vendor. Clapper menggunakan 4 sekuensial tahapan untuk membangun hubungan dengan vendor. Yang pertama yaitu awareness. Kita harus percaya kepada mitra kita bahwa selanjutnya dari hubungan ini akan ada perpanjangan kontrak. Harus ada kepercayaan bahwa perusahaan kita dengan vendor memberikan nilai satu sama lain. Yang kedua yaitu eksplorasi, di mana perusahaan kita dan vendor saling mempercayai akan nilai-nilai yang diperoleh dan akan ada kemungkinan untuk perpanjangan kontrak ke depannya. Yang ketiga yaitu ekspansi, di mana perusahaan kita dengan perusahaan vendor saling meningkatkan nilai dalam hubungan masing-masing, sehingga keduanya saling tergantung. Yang fase terakhir yaitu fase komitmen, di mana perusahaan kita dan vendor memiliki konsistensi dalam penerapan input dan hubungan yang kuat secara berkelanjutan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang bridging the gap, improving the contribution of the IS function. Di sini artinya bridging the gap ini adalah menjembatani antara jarak dari IS function sendiri atau information system dengan bisnis yang lain, bisnis bagian dari organisasi yang lainnya. Di dalam organisasi, di mana hubungan antara IS function dan juga bisnis yang lain itu adalah buruk, ini akan sangat-sangat mempengaruhi kemampuan dari information system dari organisasi tersebut untuk memberikan kontribusi kepada peningkatan bisnis dari organisasi tersebut. Nah, sebelumnya sudah ada research yang mencari bagaimana organisasi bisa meningkatkan atau memperbaiki hubungan antara IS function dan juga bisnis. Nah, contohnya adalah ada 2 yang dipakai, yaitu All-Ensembler mendefinisikan model untuk menjembatani perbedaan ini atau jarak yang ada ini. Yang kedua dari Part mengkonstruksikan model dengan 6 stage, mendetailkan bagaimana mentransformasi bisnis mulai dari yang berbeda dengan bisnis organisasi menjadi mendekat lah, lebih gampangnya. Next, yang pertama di sini ada dari Ensembler sendiri, yaitu market management to transform the IT organization. Mereka menggunakan distinction between IS demand, jadi menggunakan demand dan IT supply untuk membuat model dari metode mereka. Nah, di sini ada 4 stage, yaitu pertama recognize disequilibrium, yaitu organisasi itu mencari apa yang salah sebenarnya dari bisnis maupun dari IS yang mereka punya. Yaitu misalnya dari AS itu tidak mensatisfied, jadi tidak memenuhi kebutuhan dari bisnis. Yang kedua adalah technological problem mungkin. Habis itu ada assessment dari manajemennya sendiri dan membuat divisi baru kalau diperlukan. Untuk yang kedua ada emphasis supply management, jadi dia
meningkatkan manajemen supply-nya, yaitu dari manajemen IT-nya, itu men-setting target yang bisa dibilang ambisius atau yang tinggi sekali dari performa IT-nya tersebut. Yang kedua adalah merebuild kembali technical platform-nya. Jadi ya technical platform. Yang ketiga adalah seeking early and feasible result. Jadi dia mencari hasil-hasil yang sudah ada di awal. Jadi kayak yang cepat dapat hasilnya. Yang keempat adalah prioritas dari setting application. Jadi setting application priorities. Yang ketiga itu ada emphasizing demand management. Jadi dia akan meningkatkan dari IS demand-nya. Yang pertama itu ada workout the vision. Jadi visinya dari IS itu diperbaiki. Yang kedua ada mendefinisikan kembali manajemen prosesnya dari IS-nya. Yang ketiga, mendefinisikan kembali proposition value. Yang keempat, membuat rencana dari infrastruktur untuk IS-nya. Yang stage terakhir, yaitu maintain equilibrium. Jadi dia menjaga equilibrium. Yang pertama itu recognizing that it is a continuous journey. Jadi dia mengetahui bahwa ini itu sebenarnya perjalanan yang nggak akan pernah habis. Jadi dia akan selalu ada perjalanan tersebut, mulai dari menjembatani IS dengan bisnis, dan itu akan berulang kembali sampai tidak akan berhenti. Yang kedua adalah rethinking governance. Jadi bagaimana cara memimpin restyling IT personal atau mengedukasi kembali personal IT, jadi dengan skill yang lebih baik. Creating a partnership with business and vendor, membuat hubungan antara bisnis dan juga vendor yang dipakai di penggunaan project ini, IS demand dan IT supply. Selanjutnya adalah dari JW.Pepap, yaitu bridging the gap between the IS function and the rest of the business. Ini yang dipakai dari mereka ada 6 metode, ada 6 step. Yaitu pertama get the basic right. Jadi mereka mencari apa yang basicnya, jadi fixing dulu dasar-dasarnya. Misalnya IT leadership-nya bagaimana, get bisnisnya difokuskan kembali, dan mereka memfokuskan kembali internal quality-nya dari IT-nya, examine internal structure and process, define value added aspect dari IS dan IT, dan mendapatkan komitmen dari semua sistem informasi, staff dari sistem informasi tersebut. Yang kedua adalah enlist key influencer. Ini dimaksudkan mereka mengajak orang-orang yang penting atau orang-orang leadernya untuk mempromosikan penggunaan IS ini. Jadi get key influencer on board, jadi mengajak dari leadernya atau orang-orang yang mempunyai influence untuk mempromosikan IT, agree role of the IT organization, listen to the business, mendengarkan apa yang dibutuhkan dari bisnis, define key priority area, mendefinisikan prioritas area-area prioritas yang sangat penting, establish relationship rules within IT. Yang selanjutnya adalah establish service level agreement atau membuat SLA-nya. Yang terakhir adalah open communication channel. Jadi channel komunikasinya dibuka, jadi akan lebih mudah untuk semuanya untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga adalah build credibility, membangun kredibilitas. Yang pertama adalah membangun dialog atau percakapan dengan bisnisnya. Jadi kita dari IS sendiri itu harus open bagaimana kalau kita ada yang perlu dirubah dari segi bisnis, kita bisa berubah. Untuk yang kedua adalah mengadres value dan belief dari bisnis tersebut. Jadi nilai-nilai dari bisnis dan juga kepercayaan dari bisnis itu apa sih? Jadi itu tidak boleh dirubah dan kita yang harus mengikuti. Yang demonstrate business value, initiate education program to address mindset blockage. Jadi bila ada mindset yang menghalangi penggunaan itu, bagaimana kita mengedukasi atau memberitahu bahwa mindset itu salah atau kita mencoba membenarkan mindset tersebut. Initiate internal marketing program. Jadi untuk internal marketing program ini maksudnya mempromosikan kembali penggunaan IS di organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah seek involvement early in project, yaitu bagaimana IS ini dapat digunakan early in project. Jadi dari pertama dalam satu project penggunaan IS ini. Yang selanjutnya adalah place responsibility for IS with business. Ini yang pertama adalah move responsibility of IS demand out into the business. Yang kedua ada reframe IS IT governance structure. Yang selanjutnya adalah create IT business process, membuat bisnis proses. Yang terakhir ada define informational role atau mendefinisikan role-role sesuai informasi yang ada. Yang selanjutnya ada yang terakhir adalah cultivate and maintain partnership. Jadi dia membuat dan menjaga hubungan-hubungan partnership antara IS sendiri dan juga bisnis dan juga vendornya. Yang pertama adalah emphasis continual communication. Jadi komunikasi ini tidak akan putus baik antara dengan bisnisnya sendiri atau dengan yang lain. Yang terakhir adalah revisit preview stage. Jadi mereka akan merevisi terus mulai dari awal sampai terakhir ini akan berjalan kembali. Di sini adalah example dari
yang sudah dipakai oleh Dulwich and Galway Financial Service. Mereka menggunakan metode dari JW.Paper dan mereka membuat modelnya sendiri baru, yaitu ada 10% dari leadership. Mereka akan mensurvei bagaimana leadership itu dengan IT. Jadi apakah ada perbedaannya atau jaraknya antara leadership itu support atau enggak kepada IS-nya. Yang selanjutnya ada upward appraisal rating of GIS executive fulfillment. Nah, ini adalah untuk mensurvei leadership. Selanjutnya dari leadership dia akan mensurvei people management, policy strategy, and resource. Setelah 3 ini disurvei, dia akan mendapatkan proses. Setelah proses ini setelah mensurvei proses, dia akan mendapatkan 3 hal, yaitu people satisfaction, bagaimana kepuasan baik dari staff ataupun pelanggannya, dari staffnya, maaf. Yang kedua adalah customer satisfaction, yaitu kepuasan dari pelanggan dari hasil proses ini. Yang ketiga adalah impact on society, bagaimana IS ini itu memberikan impact kepada masyarakat luas. Yang terakhir, dari setelah semua ini disurvei, maka kita akan mendapatkan business result, yaitu yang dapat berarti project atau benefit dari delivery, itu termasuk sponsor, infrastruktur, dan peningkatan program. Habis itu ada service level attainment dan ada GIS cost. Ini baik yang untuk company, jadi untuk berapa company ini mengeluarkan uang untuk membuat project ini atau IS ini, dan berapa keuntungan dari organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kalau misalkan ada salah, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terakhir, apabila ada pertanyaan atau mungkin ada saran, bisa berkomentar langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe juga ke channel ini untuk menunjukkan dukungan kalian, gratis loh. Oh iya, nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru kita.